Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dari saya. Bagaimana Yanda dan Bunda? Tetap semangat puasanya? Alhamdulillah, saya doakan panjenengan semua senantiasa diberikan kesehatan, kemurahan rezeki, dan selalu lancar dalam beraktivitas. Yanda dan Bunda, ketemu lagi dengan saya Suratinisi Channel. Kali ini saya akan sharing tentang P5 PAUD, di mana ada beberapa revisi di Kurikulum Merdeka 2023 ya. Tapi intinya hampir hampir sama sih, cuma revisinya sedikit-sedikit, tapi, kita juga perlu tahu ya, sehingga ketika kita nanti menerapkan P5 sudah sesuai dengan, koridornya. Baik Yana dan Bunda, kita mulai saja ya, ada apa di P5 PAUD? P5 PAUD atau yang kita sebut proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di sini maknanya adalah, eee, keseluruhan rangkaian kegiatan pada tema yang telah ditentukan oleh Kemendikbudristek yang tujuannya untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila pada anak usia dini. Jadi cuma itu ya, keseluruhan rangkaian kegiatan yang telah dikemas oleh guru, untuk tema-tema yang sudah dipilih, kan ada 4 tema ya, yang telah ditentukan oleh Kemendikbudristek. Jadi 4 tema itu nggak boleh ditambahin lagi, nggak boleh dirubah, yaitu, konteksnya nanti hari besar nasional tetap ya konteksnya ya hari besar nasional, hari besar internasional, dan hari besar lokal. Yang tujuannya untuk mengembangkan profil pelajar Pancasila pada anak usia dini. Nah, sekarang mengapa PAUD ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Karena proyek penguatan profil pelajar Pancasila diharapkan dapat membantu guru dalam melibatkan anak untuk belajar berpikir lebih mendalam tentang konsep, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, berkomunikasi, berkreasi, dan bekerja sama. Yang kedua, tujuan utamanya yaitu untuk menguatkan pencapaian dimensi dalam profil pelajar Pancasila. Jadi dimensi ada 6 ya. Dimensi yang dapat dipilih boleh lebih dari satu, tetapi tetap memperhatikan alokasi waktu untuk ketercapaian tujuan proyek yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, alokasi waktu pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila di PAUD ditentukan sendiri oleh satuan dalam rangka mencapai tujuan, yaitu menanamkan wawasan dan karakter Pancasila. Nah, diharapkan nanti dalam 1 tahun ajaran itu, PAUD dapat menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebanyak 1 sampai 2 proyek dengan tema yang berbeda. Contohnya seperti ini. Di semester 1 itu kan ada Hari Besar Nasional Kemerdekaan RI, ada Hari Guru, ada Hari Ibu, ya toh? Juli sampai Desember. Nah, mungkin di sini, satuan saya memilih tema Aku Cinta Indonesia, lebih dikontekskan di Hari Besar Peringatan HUT RI. Nah, di semester 2 itu ada apa itu, konteksnya hari besar nasional, internasional, mungkin ada juga lokal ya. Nah, tapi di satuan PAUD saya memilih untuk hari lingkungan. Nah, di sini nanti saya ambilnya tema Aku Sayang Bumi, contohnya seperti itu. Nanti, di mana, nanti kesatuan panjenengan memilihnya silakan, tapi disesuaikan dengan yaitu tadi hari besar nasional, internasional, dan lokal. Sekali lagi kita fokusnya ke PAUD ya. Jadi kalau memang jenengan satu atap dengan SD, dengan anu, jangan jangan bias, jangan membaur gitu loh. Kita fokus ke PAUD. Selanjutnya adalah dalam merancang kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, pendidik mengacu pada elemen dan subelemen dari dimensi profil pelajar Pancasila. Perubahannya apa di sini? Kalau kemarin itu kita kan pakai masih fokusnya ke capaian pembelajaran 3 itu ya, eee
Nilai agama budi pekerti, jati diri, dan, nilai dasar literasi dan matematika, sains, teknologi, rekayasa, dan seni. Tetapi revisi di 2023 itu P5 tidak lagi, ketercapaian dari CP3 itu, tapi ketercapaian dari dimensi yang mengacu pada elemen, subelemen yang sudah kita pilih. Misalnya dimensi, gotong royong, kebinekaan global, misalnya mandiri, bernalar kritis dan sebagainya. Yang kelima, pendidik melihat, mengamati, mendokumentasikan seluruh perilaku anak yang muncul sebagai hasil dari pelaksanaan kegiatan dengan mengacu pada elemen dan subelemen dari dimensi profil pelajar Pancasila. Artinya apa? Artinya yang kita hargai adalah ketika anak berproses, prosesnya itu loh. Bukan berarti kita abaikan produk ya, produk tetap ada, tetap kita, apresiasi, tapi proses berkegiatan itu kita lebih ke fokusnya. Kemudian hasil pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila dideskripsikan di dalam laporan hasil belajar dalam bentuk narasi. Nah, di sini nanti ketika kita membuat rapot ya atau laporan pencapaian pembelajaran anak ya, selain kita ada 3 CP itu di bawahnya ada kolom, tambahan yaitu P5. Di situ nanti kita sampaikan secara naratif seperti ketika, kita menuliskan di capaian pembelajaran, jati diri, nilai agama budi pekerti, dasar literasi. Di P5 juga kita narasikan seperti itu. Nah, kalau di tempat saya selain ada narasinya seperti itu, saya lengkapi lagi di belakangnya itu, dimensi. Jadi semua dimensi saya, tulis, lalu, yang kita pilih itu yang mana itu kita contreng. Jadi, untuk mohon maaf, untuk menguatkan, tapi apabila, panjenengan sudah cukup di narasi itu juga tidak apa-apa. Kemudian bagaimana merancang pembelajarannya, yaitu tujuan pembelajaran mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila, bukan lagi mengacu pada CP ya, ini revisinya. Kalau, kemarin itu tujuan pembelajaran itu mengacu pada CP, tapi di sini mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila yang telah kita pilih. Nah, contohnya gini ya, menjaga kebersihan dan merawat lingkungan alam sekitar. Dimensinya itu kan bisa kita ambil di beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemennya mungkin akhlak kepada manusia, ya. Contoh loh ini ya, contoh. Karena apa? Ya itu tadi menjaga kebersihan dan merawat lingkungan sekolah, lingkungan sekitar. Jadi elemennya kita, mohon maaf, elemennya itu kita ambil di akhlak kepada manusia. Kemudian terbiasa bekerja sama dalam melakukan kegiatan kelompok. Ini masuk mana? Masuk dimensi gotong royong. Elemennya di mana? Karena di sini terbiasa bekerja sama, saya ngambilnya berkolaborasi. Padahal kan di dimensi gotong royong itu ada beberapa elemen ya. Jadi kita ambil yang mana gitu, yang sesuai. Kemudian mencoba mengerjakan berbagai tugas. Di sini dimensi mandiri, elemennya saya pilih regulasi diri. Bertanya untuk memenuhi rasa ingin tahu. Ini dimensi bernalar kritis. Elemen yang saya pilih apa? Untuk menguatkan nanti bertanya untuk memenuhi rasa ingin tahu, yaitu memperoleh dan memproses informasi dan gagasan. Kemudian, menyebutkan alasan dari pilihan atau keputusannya. Ini juga masih dimensi bernalar kritis ya. Elemen yang saya pilih yaitu menganalisis dan mengevaluasi penalaran dari prosedurnya. Karena dari dimensi itu ada beberapa elemen-elemen loh Bun. Jadi tolong nanti dipilih yang sesuai dengan, tujuan yang akan kita capai. Ini hanya contoh. Kemudian mengeksplorasi dan mengekspresikan pikiran dalam bentuk karya. Dimensi yang saya pilih jelas kreatif, ya kan? Karena nanti hubungannya dengan mengekspresikan pikiran dan bentuk karya, nggak tahu karyanya nanti berbuta gambar, tari, seni, dan sebagainya. Ini jelas butuh kreativitas. Elemen yang saya pilih apa? Menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Jadi seperti itu. Ini hanya, contoh saja ya. Kemudian, tema-tema untuk kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, ini ada beberapa revisi ya. Aku sayang bumi tetap, aku cinta Indonesia tetap. Nah, di sini
yang kemarin bermain dan bekerja sama, itu ganti temanya menjadi kita semua bersaudara. Jadi ini revisinya. Terus yang kemarin itu imajinasi, di tahun 2023 itu menjadi imajinasi dan kreativitasku. Jadi ditambahi kreativitas, dulu kan cuma imajinasi ya. Jadi yang dipakai nanti tema-tema yang sudah disiapkan, yang sudah direvisi ada 4, yaitu Aku Sayang Bumi, Aku Cinta Indonesia, Kita Semua Bersaudara, dan Imajinasi dan Kreativitasku. Jadi seperti itu ya. Baik, saya akan bahas satu-satu. Tujuan tema Aku Sayang Bumi itu apa sih? Yaitu mengenalkan peserta didik pada isu lingkungan, eksplorasi dalam mencari solusi kreatif yang dapat dilakukan oleh peserta didik. Pembelajaran pada tema Aku Sayang Bumi ini bertujuan untuk mengenalkan pada isu lingkungan serta bagaimana mencari solusi kreatif yang bisa dilakukan oleh anak serta memupuk kepedulian terhadap alam sebagai perwujudan rasa sayang terhadap ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Itu tujuannya ya. Terus investigasinya gimana? Dalam proses investigasinya, anak mengenali dan belajar merawat ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan itu apa saja? Ada manusia, ada lingkungan hidup ya, ada tumbuhan, ada hewan, jadi seperti itu. Anak juga bisa berkreasi menggunakan bahan-bahan yang tidak terpakai untuk memperpanjang waktu gunanya. Guru dapat menyelenggarakan proyek-proyek agar anak dapat bersyukur atas karunia lingkungan alam sekitar. Rasa syukur ini diwujudkan dengan menjaga kebersihan dan merawat lingkungan alam sekitarnya. Contohnya, topik yang dapat dikembangkan di tema Aku Sayang Bumi adalah berkebun. Berkebun ini kan juga ini ya, anak-anak dapat merawat dan memanfaatkan lingkungan ya toh. Kemudian saluran air, sungai di kotaku. Kita bisa loh eksplor sungai di kotaku itu bagaimana? Anak-anak kita ajak ke sungai, ke waduk, kita ajak amati. Wah, warna airnya kok seperti ini, Bunda? Wah, banyak tumpukan sampah, Bunda. Nah, ini masalah. Kita bawa solusinya bagaimana? Supaya eh, sungai tadi tidak membuat bahaya, tidak bisa menyebabkan banjir kan akhirnya seperti itu. Kemudian memelihara ikan dan lain-lain. Pokoknya diharapkan dari anak tersebut tumbuh kesadaran anak untuk bersikap dan berperilaku ramah lingkungan. Kelak anak akan terdorong untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi masalah lingkungannya dan dapat mempromosikan gaya hidup serta praktek kerja yang lebih berkelanjutan. Contoh yang real ya, yang, sering ini dipakai sama, sekolah-sekolah satuan-satuan itu adalah sampah. Nah, ketika anak sudah paham bahwa sampah itu, eee, bisa juga berbahaya, bisa juga dimanfaatkan. Nah, kelak anak-anak gaya hidupnya akan beda. Bagaimana dia akan, membeli jajanan yang tidak dibungkus plastik, karena plastik itu sulit untuk apa itu, diuraikan oleh tanah, jadi seperti itu. Atau kalaupun jajanan dengan plastik, bungkusnya harus bisa kita daur ulang, kita manfaatkan. Nah, itu yang dimaksud nanti kelak dia dapat mengatasi masalah lingkungannya dan dapat mempromosikan gaya hidupnya. Kalau buang sampah itu jangan sembarangan, kalau kita punya sampah dan kita mau membuang sampah tidak menemukan tempat sampah, sementara kita simpan dulu di dalam tas atau saku, ketika ketemu tempat sampah baru kita buang. Ini sulit sekali kalau tidak kita jadikan kebiasaan pada anak. Jadi seperti itu ya, gaya hidup, mempromosikan gaya hidup. Nah, sekarang di tema Aku Cinta Indonesia. Apa sih tujuannya? Agar peserta didik mengenali identitas dan karakteristik negara, keberagaman budaya, dan ciri khas lainnya tentang Indonesia, sehingga mereka memahami identitas dirinya sebagai anak Indonesia. Tertanam di dalam dirinya itu rasa patriotisme, rasa cinta tanah air yang luar biasa. Sehingga anak itu bangga menjadi anak Indonesia
Dan di tema Aku Cinta Indonesia ini dapat dikembangkan menjadi topik-topik yang terkait dengan kearifan lokal yang kemudian dikemas dalam pembelajaran praktik atau proyek yang dapat menumbuhkan rasa cinta anak terhadap negaranya. Contohnya, yang dapat dikembangkan yaitu membuat makanan tradisional, pentas budaya, karnaval budaya, hari kemerdekaan, kreasi batik, permainan tradisional. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak itu, memang kita harapkan nanti di sini itu dalam hatinya itu sudah tertanam rasa bangga akan, eee, Indonesia, akan negaranya. Kemudian di tema Kita Semua Bersaudara, tema ini bertujuan untuk mengajak anak berinteraksi dengan teman yang beragam sehingga dapat menghormati orang lain yang berbeda dengan dirinya, mampu bekerja sama, mau berbagi, dan tidak membeda-bedakan teman. Anak dapat hidup rukun dan damai dimanapun dia berada. Contoh topik yang dapat dikembangkan adalah serunya bermain bersama, gotong royong, mengenal kebiasaan dan budaya yang berbeda, eh, agama yang berbeda dan beragam itu indah. Jadi kita tanamkan di situ bahwa di Indonesia itu tidak hanya suku Jawa, ada suku lain-lainnya. Nah, kita walaupun berbeda-beda tetap satu jua. Sama dengan di kelas kita tidak hanya Islam, tapi ada juga yang beragama Nasrani, Hindu, Buddha. Nah, ini kita juga tetap menjalin, eee, kerjasama kekeluargaan sehingga kita, tidak membeda-bedakan karena kita itu semua bersaudara. Jadi contohnya seperti itu. Saat ini ya, saat ini, tapi tidak saya masukkan ke dalam, kegiatan proyek sih. Di Ramadan ini, kami menanamkan kepada anak-anak untuk mempunyai rasa empati tinggi. Jadi Ramadan itu selain, kegiatan kami di bulan Ramadan itu selain itu berbagi takjil untuk ini kan rasa empati ya, karena kita semua bersaudara. Jadi kita berbagi, kita bagi-bagi takjil walaupun itu anak PAUD ya. Terus kedua, kita berbagi zakat. Ketiga, kita santuni teman-teman kita yang kurang beruntung. Jadi, untuk anak-anak yatim dan kurang beruntung itu, teman-temannya membuatkan parsel untuk temannya. Jadi, parsel indah untuk temanku, contohnya seperti itu ya. Eee, ini walaupun saya masukkan proyek, ini bagian dari saya mengenalkan bahwa, kita itu semua dalam sekolah ini adalah, satu keluarga besar. Jadi kita harus menghormati sehingga ketika kita sampai pada titik yang bagus ketika kita mengenalkan tidak ada perbedaan di antara kita, kita bisa meminimalkan, bullying anak. Tidak ada lagi, anak-anak yang disudutkan atau anak-anak yang direndahkan, semua itu sama, mempunyai hak yang sama. Lanjut tema imajinasi dan kreativitasku. Tema imajinasi dan kreativitasku ini, peserta didik distimulasi dengan serangkaian kegiatan yang dapat membangkitkan rasa ingin tahu, memperkaya pengalamannya, dan menguatkan kreativitasnya. Tema ini bertujuan untuk mengajak peserta didik belajar mengenali dunianya melalui imajinasi, eksplorasi, dan eksperimen. Contoh aktivitas yang dapat dilakukan adalah mengamati alam semesta, mengunjungi tempat-tempat yang menarik ya, mungkin museum, pasar, bandara, stasiun, terminal, perpustakaan, pameran, galeri, sentra kerajinan, taman, kantor pos, dan lain-lain. Kemarin anak-anak saya ajak ke ini ya, di lingkungan sekolah saya itu kan dekat kantor-kantor ya, ada kantor camat, ada kantor perhutani, ada PLKB, ada PU, terus ada polsek, ada koramil, ada puskesmas. Anak-anak ini ndak saya masukkan proyek sih, masih intrakurikuler. Jadi anak-anak saya ajak, "Ada apa di sekitar sekolahku?" Itu temanya anak-anak saya ajak main di situ, bisa interview Pak Camat dan sebagainya itu. Kemudian menunjukkan karya seni yang kreatif dan inovatif ataupun melihat video yang inspiratif. Diharapkan nantinya anak-anak dapat terinspirasi untuk merekayasa dan menggunakan teknologi dalam menciptakan karya yang inovatif dan kreatif adalah
misalnya ya ini ya, teropong bintang, pesawat terbang, membuat maket, miniatur, bangunan, melukis, bahkan bisa menghasilkan, anak-anak itu mungkin suatu tari baru, lagu baru, itu boleh loh ya, syair, tepuk, itu boleh, tidak harus selalu produknya itu, produk yang seperti kita pamerkan berupa contohnya lukisan, terus contohnya batik, contohnya apa, tidak ya. Bisa juga berupa tindakan ya, tindakan tidak harus ini ya, namanya imajinasi dan kreativitas ya, kita setelin itu video ya, ini tadi kan ada ya, tentang musim hujan banyak binatang kodok gitu ya, kita setelin tentang kodok, anak-anak kita ajak menciptakan sendiri tepuk kata bagaimana dengan melihat, kata ini tadi. Contohnya seperti itu sih, tapi itu saya lakukan juga, tapi tidak saya masukkan ke imajinasi dan kreativitasku, saya masukkan ke intrakurikuler ya. Tapi ini nanti, panjenengan bisa mengeksplor suatu proyek yang lebih luas ya, yang lebih luas untuk bisa menghasilkan, suatu, produk, baik itu berupa karya ataupun tindakan, monggo. Ini nanti, panjenengan yang bisa, apa, mengeksplornya ya. Baik, Yanda dan Bunda hebat semua, di P5 PAUD ini, satu, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dimensi-dimensi tersebut menunjukkan bahwa profil pelajar Pancasila tidak hanya berfokus pada kemampuan kognitif saja. Jadi di sini memang P5 ini tujuannya tidak hanya mengasah kognitif, tapi 3 kesatuan rana itu bisa semuanya muncul, yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotor. Tetapi, eee, itu tadi ya yang bisa kita terjemahkan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus sebagai warga dunia. Kemudian yang kedua, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini mengacu pada dimensi profil pelajar Pancasila, bukan mengacu pada capaian pembelajaran yang 3 tadi ya, yang capaian pembelajaran ini sudah, dicapai melalui, intrakurikuler. Yang di kokurikulernya, kita tekankan kepada penguatan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang ketiga, proyek penguatan profil pelajar Pancasila menekankan perancangan kegiatan proyek yang bisa menguatkan terbangunnya karakter dan kompetensi dari dimensi, elemen dan subelemen dari profil pelajar Pancasila. Kemudian yang keempat, proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah kegiatan yang terpisah dari intrakurikuler. Loh, gimana Bun? Nah, kembali lagi saya ajak panjenengan jangan, memikirkan yang dasmen, kita fokus ke PAUD. Kita benar kegiatan ini terpisah dari intrakurikuler, tapi waktu pelaksanaannya kita pakai waktu intrakurikuler, bukan waktu tambahan di luar intrakurikuler. Jadi contohnya seperti ini, kita mempunyai proyek penguatan profil Pancasila itu kita, agendakan akan tercapai selama 5 hari. Nah, 5 hari ini kita ambilkan di intrakurikuler. Hari apa? Senin sampai Sabtu, 6 hari atau Senin sampai Jumat. Hari ke-6-nya untuk gelar pamer atau bagaimana. Jadi tidak membuat lagi, jam-jam di luar kegiatan intrakurikuler. Karena, sekali lagi, anak-anak itu kan fokus konsentrasi belajarnya hanya berapa jam ya. Untuk di sekolah kita juga kita sudah dibatasi 900 menit ya, walaupun boleh juga 1050, tapi kan standarnya itu kan 900 menit. Jadi jangan sampai keluar seperti itu, karena anak-anak itu kita juga tidak akan tercapai ya kalau misalnya kita buat lagi jam di setelah intrakurikuler baru kita adakan proyek, anak-anak juga sudah capek. Jadi tetap jamnya kita pakai jam intrakurikuler, tapi kegiatannya itu lepas dari intrakurikuler, seperti itu maksudnya. Dengan tujuan untuk memastikan bahwa penguatan profil
pelajar Pancasila sudah dilaksanakan dari jenjang PAUD. Dengan demikian, tujuan kegiatan ini mengacu pada elemen dan subelemen dari dimensi profil pelajar Pancasila yang disesuaikan dengan konteks lokal ya. Jadi ini ada nasional, ada internasional. Jadi konteksnya itu, jangan lupa, ketika kita membuat kegiatan proyek, kita harus, sama-sama anak ya, kita menemukan masalahnya, lalu dari masalah itu kita eksekusi bersama, kita cari solusi bersama, karena kalau kita lepas anak-anak PAUD juga tidak bisa ya. Kalau di Dasmen sih, ketika menemukan masalah, guru hanya membimbing dari jauh ya, bagaimana solusinya, anak-anak menentukan dan sebagainya, tapi kalau anak PAUD tidak bisa. Tetap kita harus, dampingi bagaimana kita seperti contoh ya, kalau panjenengan mau scroll ya, tayangan saya sebelumnya tentang imajinasiku ya, di situ, saya mengajak anak-anak bermain peran nyata ya. Itu bagaimana, di peringatan Hari Ibu ya, bagaimana ketika anak-anak ingin memberikan hadiah kepada ibunya tapi tidak punya uang, itu, akhirnya guru sama orang anak itu bisa, membuat suatu kolaborasi untuk, membuat market day, yaitu kantin kelasku, di mana orang tua dilibatkan untuk membeli makanan-makanan yang sudah disiapkan anak, dan makanan-makanan tersebut akhirnya menghasilkan ketika terjual kan menghasilkan uang. Nah, uangnya nanti untuk membelikan hadiah untuk, orang tua di hari ibu kita berikan. Jadi seperti itu, ketika ada masalah tetap kalau di PAUD itu guru harus, ikut mendampingi dan ikut membantu ya. Jadi kalau untuk dilepas belum bisalah. Jadi mungkin itu, Yanda dan Bunda semuanya yang bisa saya sharing-kan, semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa kalau bermanfaat itu panjenengan share atau berbagi, karena berbagi itu indah. Sekali lagi ini saya, informasikan ke panjenengan kalau panjenengan ingin, melihat atau, pun bentuk RPP-nya, bentuk apanya, yang konten-konten durasi pendek langsung saja ke TikTok saya, Nining Suratiningsih. Di situ saya banyak berbagi tentang, contoh-contoh modul ajar baik diferensial, pembelajaran sosial ekonomi, P5 dan sebagainya. Itu silakan atau kalau mau mengunduh ini, itu juga nanti di blog saya, alamatnya akan saya share di deskripsi saya. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sekali lagi, mari kita belajar dan berbagi bersama. See you, salam sehat selalu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.